there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Hai Sobat Finansial, saya Putri Wulandari dari Universitas Zainul Hasan Genggong. Di sini akan menjelaskan tentang dampak pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Probolinggo. Tentang dampak pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Probolinggo. Ada 4 poin penting yang akan kita bahas. Yang pertama adalah dampak pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Probolinggo. Kedua, infrastruktur apa saja yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Probolinggo. Ketiga adalah persepsi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur. Keempat, yaitu hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi pemerintah saat pembangunan infrastruktur tersebut. Baik, langsung saja. Yang pertama, dampak pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Probolinggo. Dari hasil survei yang kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur di Kabupaten Probolinggo sebagian besar dirasakan memiliki dampak positif terhadap ekonomi masyarakat. Infrastruktur yang memadai dapat mendukung berbagai aktivitas ekonomi, mulai dari distribusi barang hingga kemudahan akses ke layanan publik, seperti yang dirasakan oleh salah satu petani jagung di Desa Asem Bagus, menyatakan bahwa waktu pengiriman hasil tani ke pasar Raksaan berkurang hampir setengahnya, dari 1 jam menjadi 30 menit. Hal ini membuat harga produk mereka lebih kompetitif karena kualitas produk yang lebih baik. Meskipun begitu, terdapat segelintir masyarakat yang merasakan bahwa pembangunan belum memberikan dampak signifikan bagi kehidupan mereka. Oleh karena itu, kita menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan terutama di daerah yang mungkin belum sepenuhnya terjangkau oleh infrastruktur baru. Selanjutnya adalah infrastruktur yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Probolinggo. Infrastruktur yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Probolinggo adalah jalan dan ketersediaan air. Jalan yang baik tidak hanya mempermudah mobilitas masyarakat, tapi juga meningkatkan efisiensi waktu dalam kegiatan ekonomi, seperti distribusi barang dan akses ke pasar, serta memudahkan warga untuk mengakses layanan pendidikan dan kesehatan. Infrastruktur jalan yang mampu mempercepat waktu dari satu ke tempat yang lain, membuat peluang bagi pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang sebelumnya sulit dijangkau. Sementara itu, ketersediaan air sangat penting terutama dalam mendukung sektor pertanian yang menjadi salah satu tulang punggung perekonomian di Probolinggo. Udara yang cukup dan distribusi dengan baik akan membantu meningkatkan produksi pertanian, menjaga ketahanan pangan, dan pada akhirnya memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Selain itu, air bersih juga berdampak langsung pada kesehatan masyarakat, mengurangi risiko penyakit dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Kombinasi dari infrastruktur jalan yang baik dan ketersediaan air yang memadai secara langsung mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Kabupaten Probolinggo memberikan dampak positif bagi banyak sektor kehidupan. Baik, selanjutnya nomor 3, yaitu persepsi masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Probolinggo. Masyarakat Probolinggo umumnya memiliki pandangan yang positif terhadap pembangunan infrastruktur di daerah mereka.
Mereka merasakan adanya perubahan yang signifikan, terutama pada jalan-jalan utama yang kini lebih lebar dan halus. Beberapa jembatan baru juga membantu menghemat waktu perjalanan warga. Bagi masyarakat, pembangunan infrastruktur adalah elemen krusial untuk kemajuan daerah mereka. Salah satu warga mengungkapkan bahwa dengan infrastruktur yang baik, aktivitas ekonomi menjadi lebih lancar. Mereka kini lebih mudah menjual hasil pertanian karena aksesnya lebih cepat dan lebih murah, yang juga berdampak pada harga barang di pasar lokal. Munculnya banyak warung di sepanjang jalan raya yang baru dibangun menandakan peningkatan aktivitas ekonomi lokal. Selain dampak ekonomi, pembangunan infrastruktur juga berpengaruh langsung pada kehidupan sehari-hari warga. Akses fasilitas umum seperti pasar dan puskesmas kini juga menjadi lebih cepat dan nyaman berkat perbaikan jalan dan saluran air yang mengurangi risiko. Warga desa Klinang Lor mengatakan bahwa mereka kini dapat membawa anggota keluarga yang sakit ke puskesmas Keraksaan dalam waktu 15-20 menit dibandingkan dengan 40 menit sebelumnya ketika jalan masih rusak. Namun, meskipun banyak manfaat yang dirasakan masyarakat masih melihat beberapa hal yang perlu diperbaiki. Mereka berharap agar pembangunan dapat dilakukan secara lebih merata, terutama di daerah pedesaan yang terpencil. Beberapa desa terpencil masih memiliki jalan yang belum tersentuh atau diperbaiki, sehingga akses mereka ke pusat ekonomi masih terbatas. Selain itu, saluran irigasi untuk pertanian di beberapa desa masih belum memadai, terutama di musim kemarau. Selain itu, ada juga akses jalan, listrik, dan air bersih di desa-desa yang masih memerlukan perhatian lebih dari pemerintah secara keseluruhan. Masyarakat berharap agar pembangunan infrastruktur terus berkelanjutan dan mencakup ke daerah-daerah terpencil sehingga semua warga Probolinggo dapat merasakan manfaat secara merata. Baik, yang terakhir adalah hambatan yang dihadapi pemerintah dalam proses pembangunan infrastruktur di Kabupaten Probolinggo. Yang pertama adalah aksesibilitas. Probolinggo memiliki wilayah geografis yang cukup luas, mencakup laut dan pegunungan. Aksesibilitas menjadi kendala utama, terutama dalam menjangkau seluruh wilayah infrastruktur yang memadai. Pemerintah harus memperhatikan kebutuhan masyarakat di berbagai daerah yang berbeda-beda kondisi geografisnya. Yang kedua, yaitu keterbatasan anggaran. Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Probolinggo masih terbatas oleh anggaran yang tersedia. Akibatnya, pemerintah daerah tidak bisa memenuhi semua prioritas pembangunan sekaligus. Mereka harus mengatur dan mencari sumber dana tambahan seperti dari pemerintah pusat, APBN, atau hibah dari negara lain seperti Australia. Yang ketiga adalah kebutuhan infrastruktur dasar. Ketersediaan air bersih dan sanitasi adalah infrastruktur dasar yang belum sepenuhnya memadai. Kedua hal ini dianggap penting untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, serta mengurangi angka kemiskinan dan stunting di daerah tersebut. Mungkin slide ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.